Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita bertemu kembali di pembelajaran daring matematika. Di hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab terakhir di semester ini, bab 4 tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sejenak menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Di bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi bentuk aljabar, bagaimana cara kalian menentukan bentuk-bentuk aljabar, sudah mengetahui tentang variabel, konstanta, koefisien, dan juga bagaimana mengoperasikan suatu bentuk aljabar, serta contoh-contoh penerapan tentang bentuk aljabar. Nah, pada materi di bab 3 itu adalah dasar untuk kalian masuk pada materi yang baru, yaitu materi di bab 4 tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab 4 itu, yaitu yang pertama 3.6, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian KD 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian dari kompetensi dasar ini, apa saja sih tujuan dari pembelajarannya? Tujuan dari pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang keempat, siswa dapat menuliskan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi di sini ada yang namanya persamaan dan ada yang namanya pertidaksamaan. Ini berbeda ya konteksnya. Oke, ini peta konsep untuk bab 4. Jadi materi yang kita pelajari yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, dari materi ini itu terbagi menjadi dua, yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian dari dua materi yang saya pecah ini, dari situ kita harus menentukan suatu himpunan penyelesaian. Nah, jadi dalam materi bab 4 ini, kalian sudah mempelajari dua konsep dasar untuk mempelajari bab 4 ini. Yang pertama yaitu materi himpunan, dan yang kedua materi bentuk aljabar. Nah, dari himpunan penyelesaian ini, maka materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambaran materi kita di bab 4 itu seperti apa. Jadi di bab 4 itu kita mempelajari tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian kita juga mempelajari himpunan penyelesaian dari persamaan serta pertidaksamaan, kemudian bagaimana cara kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yang harus kalian pahami atau kalian pelajari yaitu tentang kalimat terbuka. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama yaitu Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kemudian yang kedua, nah ada tanda di situ. Tanda apa ini kalau ke kanan? Nah, kalau ke kanan ingat ya, tanda lebih dari. Nah, di sini kalimatnya berbunyi 8 lebih dari negatif 5. 8 lebih dari negatif 5. Kemudian yang ketiga ada kalimat lagi yaitu Tugu Monas terletak di kota Yogyakarta. Dan kalimat keempat yaitu ada 2 ditambah 5 itu kurang dari negatif 2. Nah,
Nah, untuk kalimat yang pertama, kalimat nomor 1 dan nomor 2, itu adalah kalimat yang nilainya benar. Kenapa kita sebut nilainya benar? Karena semua orang tahu, untuk kalimat nomor 1 ya, karena semua orang tahu bahwa Jakarta itu merupakan ibu kota negara Indonesia. Ibu kota negara ya, bukan ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, itu bukan. Tapi ibu kota negara Indonesia. Nah, semua orang sudah tahu dan kalian sudah pelajari dari sekolah dasar, pasti ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, itu untuk kalimat pertama. Jadi nilainya apa? Kalimatnya adalah bernilai benar. Kemudian untuk nomor 2, yaitu 8 lebih dari 5. Nah, 8 ini lebih besar atau lebih kecil dari negatif 5? Nah, jawabannya pasti adalah 8 ini lebih besar dari negatif 5. Nah, jadi kalimat nomor 2 ini adalah kalimat yang bernilai benar. Jadi, untuk kalimat nomor 1 itu bernilai benar, kalimat nomor 2 juga bernilai benar. Nah, sekarang kita ke kalimat nomor 3 dan nomor 4. Nah, kalau kalian perhatikan, kalimat nomor 3 itu salah. Kenapa salah? Bisa kalian buktikan enggak nomor 3 itu merupakan kalimat yang salah? Apa alasannya? Nah, jadi di kalimat nomor 3 ini salah. Kenapa kita sebut salah? Karena Tugu Monas itu tidak terletak di Yogyakarta, tetapi Tugu Monas itu terletak di kota Jakarta ya, berarti kalimat nomor 3 ini adalah kalimat yang bernilai salah, seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 4. Nomor 4, berapa sih? Apakah benar? 2 ditambah 5 itu hasilnya kurang dari negatif 2. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2 ditambah 5 berapa? 2 ditambah 5 itu adalah 7. Nah, apakah 7 itu lebih dari negatif 2? Nah, itu pertanyaannya. Apakah 7 kurang dari negatif 2? Nah, ternyata 7 itu bukan kurang dari negatif 2. Jadi, kalimat nomor 4 ini adalah kalimat yang bernilai salah. Seperti itu ya. Jadi, kalian bisa pahami seperti itu. Ini adalah sedikit uraian tentang kalimat terbuka. Nah, jadi kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, nah, nilai kebenarannya ini maksudnya adalah bisa bernilai benar atau bernilai salah. Itu disebut sebagai pernyataan. Nah, ada juga bisa disebut sebagai pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, jadi kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya itu bisa disebut sebagai pernyataan atau kalimat tertutup, seperti itu ya. Nah, lantas apa sih kalimat terbuka itu? Nah, sekarang kalian perhatikan kalimat berikut ini. Indonesia terletak di benua X. Indonesia terletak di benua X. 3 dikurang X itu sama dengan 6. Di mana X itu merupakan suatu bilangan bulat. Nah, kalian perhatikan, pada kalimat pertama, jika X kita ganti dengan Asia, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Ya kan? Karena Indonesia memang terletak di benua Asia. Nah, tetapi kalau kita ganti X itu dengan Eropa, maka kalimat tersebut akan bernilai salah. Nah, kemudian pada kalimat kedua, jika X-nya kita ganti dengan negatif 3, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Tetapi jika X-nya kita ganti dengan bilangan selain negatif 3, misalnya kita ganti dengan 2 misalnya, berarti kan 3 dikurang 2 itu sama dengan 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Nah, apakah 1 itu sama dengan 6? Nah, ternyata 1 itu tidak sama dengan 6. Nah, berarti kalau kita ganti selain negatif 3, maka kalimat tersebut akan bernilai salah, seperti itu. Nah, jadi kalimat nomor 1 dan 2 itu disebut sebagai kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel
dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalau yang tadi itu pernyataan atau kalimat tertutup itu sudah diketahui nilainya, yaitu nilainya benar atau salah. Tetapi kalau kalimat terbuka itu belum diketahui nilai kebenarannya. Apakah kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah, seperti itu. Jadi itu ya konsep tentang kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kalian perhatikan kalimat berikut ini. Kalimatnya adalah X kuadrat atau X pangkat 2 itu sama dengan 9. Jika variabel X kita ganti dengan negatif 3 atau 3, maka kalimat X kuadrat sama dengan 9 akan bernilai benar. Dari mana kita tahu bernilai benar? Coba, negatif 3, kita kali dengan negatif 3, hasilnya adalah 9. Kalau 3, kita kali dengan 3, hasilnya juga 9. Nah, dalam hal ini, X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3 adalah penyelesaian dari kalimat terbuka X kuadrat sama dengan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari kalimat X kuadrat sama dengan 9 itu adalah negatif 3 dan 3. Nah, di sini disebutkan himpunan penyelesaian. Nah, yang namanya himpunan penyelesaian, yang ada kata himpunan, itu pasti ada kurung kurawal. Ingat, pasti ada kurung kurawal. Jadi kalau ada soal yang menyebutkan tentukan himpunan penyelesaiannya, berarti harus ada tanda kurung kurawalnya. Kalau tidak ada tanda kurung kurawalnya, berarti itu bukan himpunan penyelesaian. Nanti kalian lihat bedanya ada di contoh. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka itu adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Nah, jadi kita bukan mencari nilai yang salah, tetapi kalau disebutkan berapa sih himpunan penyelesaiannya, berarti kita harus mencari nilai-nilai yang benar. Jadi nilai X yang kita cari itu, seperti ini ya, yang kita cari ini kan nilai yang benar adalah X-nya itu harus negatif 3 atau X-nya harus 3. Nah, kalau X-nya selain itu, selain negatif 3 dan 3, maka kalimat tersebut akan bernilai salah. Nah, karena di sini yang diminta adalah himpunan penyelesaian, nah ini ya himpunan penyelesaian, berarti yang kita cari adalah nilai X yang benar atau nilai X yang memenuhi dari kalimat X di X kuadrat sama dengan 9 seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah himpunan yang memuat semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Jadi, nah ini kumpulan dari variabel X yang memenuhi kalimat X kuadrat sama dengan 9. Seperti itu ya. Nah, contoh. Jika 3, 6, 9, 12, dan 15 merupakan bilangan yang memenuhi variabel X, tentukan penyelesaian kalimat terbuka berikut. Nah, jadi nilai X itu, himpunan dari nilai-nilai X itu adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Itu sama dengan X. Jadi himpunan variabel X itu adalah bilangan-bilangan dari 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, tentukanlah yang pertama kalimatnya adalah X habis dibagi 3. X habis dibagi 3. Kemudian yang B, X adalah bilangan prima. Yang ketiga adalah X dikurang 3 sama dengan 6. Nah, sekarang penyelesaiannya. Kalimat yang pertama, kalimat yang A, berarti kan dia bentuknya adalah X itu dibagi 3, habis dibagi 3. Nah, dari semua nilai X ini, dari semua nilai X yang di atas ini, 3, 6, 9, 12, dan 15,
apakah ada nilai X yang habis dibagi 3? Nah, itu pertanyaannya. Nah, agar kalimat tersebut bernilai benar, kita cek. Nah, kita ganti X-nya dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Oh, ternyata habis dibagi 3, dan seterusnya. Nah, ternyata 3, 6, 9, 12, dan 15 itu adalah bilangan-bilangan kelipatan 3. Yang artinya semua bilangan tersebut akan habis dibagi 3. Nah, berdasarkan kalimat X habis dibagi 3, jika kita ganti nilai X sama dengan 3, X sama dengan 6, X sama dengan 9, X sama dengan 12, dan X sama dengan 15, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Nah, kalian lihat di sini, jadi penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, ingat, di sini hanya menyebutkan penyelesaian. Nah, kalau penyelesaian itu tidak memerlukan kurung kurawal. Tetapi kalau di situ ada tulisannya himpunan penyelesaian, berarti harus menggunakan kurung kurawal. Itu untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B, X adalah bilangan prima. Nah, dari bilangan-bilangan yang ada di atas, ada enggak bilangan prima? Ternyata ada ya, bilangan primanya yang mana? Bilangan primanya yang ini, yang 3 ini. Nah, jadi berdasarkan kalimat X adalah bilangan prima, jika kita ganti nilai X sama dengan 3, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Jadi penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut adalah 3, seperti itu ya. Kemudian yang bagian C, berdasarkan kalimat X dikurang 3 sama dengan 6, jika kita ganti nilai X sama dengan 9, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Nah, di sini bisa kalian lihat yang bagian C itu X dikurang 3 sama dengan 6. Nah, kalau kita ganti X-nya sama dengan jadi 9, 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Berarti sama seperti yang di atas ya. Berdasarkan kalimat X dikurang 3 sama dengan 6, jika kalian ganti nilai X sama dengan 9, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Jadi penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut adalah 9, seperti itu. Oke, kita sekarang akan masuk di materi persamaan linear satu variabel. Nah, pengertiannya. Yang pertama adalah pengertian persamaan linear satu variabel. Perhatikan kalimat terbuka berikut, yaitu X ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kalimat terbuka di atas itu dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan yang ini ya. Yang itu. Nah, maka kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan itu disebut sebagai persamaan. Nah, jadi X ditambah 1 sama dengan 5 itu disebut sebagai persamaan. Nah, persamaan dengan satu variabel berpangkat 1 disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertemu kalimat seperti ini, X ditambah 1 sama dengan 5, nah kalian lihat variabelnya hanya ada 1, yaitu variabel X. Nah, pangkat dari variabelnya juga pangkat 1. Nah, itu bisa disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya ada yang pangkatnya 3 misalnya Pak, X pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 28 misalnya. Nah, ada enggak sih? Nah, kalau misalnya, nah Pak, ini kan variabelnya 1 Pak. Iya, variabelnya 1. Nih, kalian lihat, variabelnya hanya ada variabel X. Tetapi pangkatnya bukan berpangkat 1, pangkatnya adalah pangkat 3. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai persamaan linear satu variabel ya, ingat itu. Nah, jika persamaan X ditambah 1 sama dengan 5 diganti dengan X sama dengan 4, maka persamaan tersebut bernilai benar. Adapun jika X diganti dengan bilangan selain 4, maka persamaannya akan bernilai salah, seperti itu. Nah, dalam hal ini, nilai X sama dengan 4 disebut penyelesaian. Nah, sama seperti di pembahasan kalimat terbuka tadi,
nilai dari X sama dengan 4 itu disebut penyelesaian. Nah, bukan disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, sedangkan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 1 sama dengan 5 itu adalah himpunan 4. Nah, bisa kalian bedakan ya. Kalau yang diminta itu penyelesaian, berarti kalian harus menuliskan misalnya variabelnya X, berapa nilai X yang memenuhi dari kalimat atau dari persamaan tersebut. Nah, karena di atas persamaannya X ditambah 1 sampai dengan 5, maka nilai X yang memenuhi itu adalah 4, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya yang diminta himpunan penyelesaian, kalian bisa menuliskan seperti ini. Jadi HP itu adalah himpunan penyelesaian dari X ditambah 1 sama dengan 5, itu HP-nya sama dengan 4, seperti ini. Kalian bisa menuliskan seperti ini. Oke, jadi ini untuk persamaan linear satu variabel. Nah, berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, pengganti variabel X yang mengakibatkan persamaan bernilai benar disebut sebagai penyelesaian persamaan linear. Nah, jadi kalau dalam materi di bab 4 ini, kita lebih sering mencari nilai-nilai yang benar, bukan mencari nilai yang salah. Kalau kalian mencari nilai yang salah, maka jawaban yang kalian kerjakan akan saya salahkan, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, pengganti variabel X yang mengakibatkan persamaan bernilai benar disebut sebagai penyelesaian persamaan linear. Nah, jadi kayak nilai yang tadi, yang X sama dengan 4 itu disebut sebagai penyelesaian persamaan linear. Nah, sedangkan himpunan semua penyelesaian dari suatu persamaan linear disebut sebagai himpunan penyelesaian persamaan linear. Maksudnya, kalau misalnya nilainya hanya ada satu yang memenuhi, ya sudah kalian tulis cukup satu kali menulis. Misalnya kayak tadi hanya 4 yang memenuhi. Nah, tetapi kalau misalnya kalian seperti di contoh yang X kuadrat sama dengan 9, misalnya X yang memenuhi itu ada 2 atau lebih, ya kalian tulis 2 penyelesaiannya. Berarti kan penyelesaiannya ada 2 tadi, X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Berarti kalian tulis himpunan penyelesaiannya, yaitu HP sama dengan buka kurung kurawal negatif 3, karena ada 2 penyelesaiannya, seperti itu. Nah, secara definisi, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Ingat, satu variabel berpangkat 1. Nah, kalau variabelnya ada 3 misalnya, tapi berpangkat 1, itu tidak bisa disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Kalau variabelnya berbeda. Nah, begitu juga kalau misalnya variabelnya misalnya X, variabelnya cuma ada 1, misalnya X, tetapi pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, itu juga tidak bisa kita sebut sebagai persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. Jadi A itu adalah suatu bilangan bulat, misalnya A itu adalah bilangan bulat, elemen bilangan bulat, dan B-nya juga elemen bilangan bulat. Nah, ini sebenarnya tidak harus 0 yang ini, tidak harus sama dengan 0, bisa sama dengan 1 atau bisa sama dengan negatif 2 dan seterusnya. Bermacam-macam ya. Jadi bentuknya bukan harus sama dengan 0, tetapi bisa berbagai bilangan. Nah, di sini dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, berarti bisa dikatakan bahwa persamaan tersebut tidak memiliki variabel. Oke, ini untuk pengertian dari persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian yang kedua adalah persamaan linear yang satu variabel yang ekuivalen. Ini saya tulis ya. Ini bukan seperti ini tulisannya, tapi ekuivalen. Nah, ekuivalen. Nah, sekarang kalian perhatikan uraian berikut ini. Kalimat yang pertama atau persamaan yang pertama itu adalah X dikurang 3 sama dengan 5. Nah, jika X-nya kita ganti dengan bilangan 8, maka
8 dikurang 3 itu sama dengan 5. Nah, akan bernilai benar. Jadi penyelesaian dari persamaan X dikurang 3 sama dengan 5 itu adalah X sama dengan 8. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian menuliskan kesimpulan, kalau yang diminta penyelesaian berarti kalian tulis X sama dengan 8. Nah, sekarang yang kedua, 2X dikurang 6 itu sama dengan 10. 2X dikurang 6 sama dengan 10. Nah, jika kita ganti X-nya dengan bilangan 8, maka 2 dikali 8 dikurang 6 itu hasilnya sama dengan 10. Apakah benar? Nah, sekarang kalian lihat, 16 dikurang 6 itu sama dengan 10. Apakah benar? Ternyata benar. Kalau 16 kita kurangkan 6, itu hasilnya adalah 10. Nah, jadi persamaan tersebut akan bernilai benar jika X-nya kita ganti 8. Itu untuk persamaan yang kedua. Jadi penyelesaian dari persamaan 2X dikurang 6 sama dengan 10 itu adalah X sama dengan 8. Nah, sekarang yang ketiga, X ditambah 4 itu sama dengan 12. X ditambah 4 sama dengan 12. Jika X diganti bilangan 8 dengan bilangan 8, maka akan diperoleh 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, pernyataan kalimat tersebut atau persamaan tersebut menjadi persamaan yang bernilai benar. Jadi penyelesaian dari persamaan X ditambah 4 sama dengan 12 itu adalah X sama dengan 8. Nah, dari 3 uraian ini, apa sih yang kalian pikirkan? Kenapa bisa persamaannya berbeda tetapi penyelesaiannya sama, yaitu X sama dengan 8. Bagaimana bisa terjadi demikian? Nah, berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ketiga persamaan tersebut mempunyai penyelesaian yang sama, yaitu X sama dengan 8. Nah, jadi kalau ada persamaan-persamaan yang berbeda, misalnya yang ini X dikurang 3 sama dengan 5, dengan persamaan kedua yaitu 2X dikurang 6 sama dengan 10, tetapi memiliki penyelesaian yang sama, itu bisa disebut sebagai persamaan yang ekuivalen. Ini saya tulis lagi, saya ketik, salah ketik. Ekuivalen. Nah, persamaan-persamaan di atas tersebut bisa kita sebut sebagai persamaan yang ekuivalen, yaitu persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama, yaitu sama-sama X sama dengan 8. Nah, dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda anak panah ke kanan dan ke kiri dan dua garis di tengahnya seperti itu. Nah, seperti yang saya gambarkan itu, seperti yang ini. Nah, ini adalah simbol ekuivalen, namanya notasi dari persamaan yang ekuivalen. Artinya 2X dikurang 6 sama dengan 10 itu ekuivalen dengan 16 dikurang 6 sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Oke, perhatikan lagi uraian berikut ini. Pada persamaan X dikurang 5 sama dengan 4, jika X-nya kita ganti dengan 9, maka akan bernilai benar. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurang 5 sama dengan 4, itu adalah 9. Nah, perhatikan jika kedua ruas masing-masing ditambah bilangan 5, maka akan diperoleh. Nah, ini persamaannya kita tulis dulu, X dikurang 5 sama dengan 4. Ekuivalen dengan X dikurang 5 ditambah 5. Nah, kalian lihat di ruas sebelah kiri, ini kita sebut sebagai ruas sebelah kiri yang ini namanya ruas sebelah kiri, dan yang di sebelahnya itu ruas sebelah kanan. Nah, kedua ruas kita tambah dengan 5, artinya di ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan itu sama-sama kita tambah 5. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Ruas sebelah kiri ditambah 5, ruas di sebelah kanan ditambah 5. Nah, hasilnya berapa sih, Pak? Nah, kalian bisa lihat di sini. Negatif 5 ditambah 5 berapa hasilnya? Negatif 5 ditambah 5 itu hasilnya adalah 0. Kemudian yang di ruas sebelah kanan, 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Maka kita peroleh
X sama dengan 9. Jadi himpunan penyelesaian persamaan X dikurang 5 sama dengan 5 adalah 9. Loh, sama ya Pak, ternyata bisa kalian lihat. Yang kalimat yang di atas kita langsung tahu. Kalau misalnya kita ganti X-nya dengan 9, maka itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, tetapi untuk yang uraiannya yang kedua, kita gunakan cara yaitu kedua ruas kita tambah masing-masing 5. Fungsinya apa? Gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan konstanta pada ruas sebelah kiri. Menghilangkan konstanta pada ruas sebelah kiri sehingga menyisakan variabel X di ruas sebelah kiri dan konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang artinya nilai di sebelah kiri, nilai di ruas sebelah kiri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kalau kalian di sekolah dasar mungkin pernah mendengar konsep yang namanya pindah ruas. Konsep pindah ruas di fisika atau di pelajaran IPA juga biasanya sering itu ada disebutkan pindah ruas. Nah, pindah ruas itu bukan dalam artian di ruas sebelah kiri pindahkan ke ruas sebelah kanan, kemudian tandanya berubah. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi konsepnya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, pada contoh kali ini kebetulan kedua ruas saya tambahkan dengan 5, sehingga konstanta di ruas sebelah kiri itu habis atau bernilai 0, kemudian konstanta di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan berubah menjadi 9. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 9, yang artinya himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurang 5 sama dengan 5 itu adalah 9, seperti itu. Nah, dengan kata lain, persamaan X dikurang 5 sama dengan 4, sama dengan 4 ya, ini saya salah ketik, ini harusnya 4. Nah, dengan kata lain, persamaan X dikurang 5 sama dengan 4 itu ekuivalen dengan persamaan X sama dengan 9. Atau dapat ditulis X dikurang 5 sama dengan 4 ekuivalen dengan X sama dengan 9, seperti itu. Nah, suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara yang pertama menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Seperti yang saya lakukan di atas tadi, yaitu kita jumlahkan masing-masing ruas dengan 5. Kemudian yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Seperti itu ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Jika nilai X itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan di atas ini, itu nilai X-nya adalah nilai himpunan dari bilangan bulat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis dulu persamaannya, yaitu 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Nah, apa yang harus kita kerjakan dulu? Nah, karena di ruas sebelah kanan ada suku yang memuat variabel, maka kita hilangkan suku yang di sebelah kanan, yaitu 3X. Kemudian kita, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya karena 3X-nya bernilai positif, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 3X. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 3X, maka kita peroleh 4X dikurang 3X dikurang 3 sama dengan 3X dikurang 3X sama dengan 5. Nah, jadi 3X yang di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan itu habis, yaitu bernilai 0, maka kita peroleh hasilnya adalah, nah karena variabelnya sama, yaitu 4X dikurang 3X, maka diperoleh, kita operasikan, yaitu hasilnya X dikurang 3 sama dengan 5. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Karena variabelnya tersisa 1 di ruas sebelah kiri, oke. Maka kita akan hilangkan konstanta yang ada di ruas sebelah kiri, yaitu negatif 3, ini. Nah, kita mau menghilangkan ini. Karena bernilai negatif, berarti kedua ruas kita tambah dengan 3. Kita tambah dengan 3.
Nah, maka kita peroleh X dikurang 3 ditambah 3. Nah, di ruas sebelah kanan juga kita tambahkan 3. Jadi 5 ditambah 3. Maka hasilnya kita peroleh adalah X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5 adalah X sama dengan 8. Mohon maaf, ini saya ada kesalahan. Karena di sini disebut himpunan penyelesaian, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8. Seperti ini ya, bukan X sama dengan 8. Kalau yang diminta penyelesaian, baru kalian bisa tulis X sama dengan 8. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor contoh berikutnya, contoh 3, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 3X ditambah 13 sama dengan 5 dikurang X. Jika X elemen bilangan bulat. Nah, jadi ini sama, X-nya itu adalah bilangan bulat. Penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita tulis dulu persamaannya, yaitu 3X ditambah 13 sama dengan 5 dikurang X. Nah, langkah pertama seperti yang tadi, kita mau menghilangkan variabel yang ada di sebelah kanan. Kita mau menghilangkan variabel yang ada di sebelah kanan. Nah, karena di sini variabelnya negatif, berarti kita akan jumlahkan dengan ditambah X. Berarti kedua ruas kita tambah dengan X. 3X ditambah X ditambah 13 itu ekuivalen, sama dengan 5 dikurang X ditambah X. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4X ditambah 13 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi variabel di sebelah kanan itu hilang. Nah, di sebelah kiri variabelnya bertambah menjadi 4X. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghilangkan koefisien konstanta yang ada di ruas sebelah kiri, yaitu 13. Nah, karena 13 ini bernilai positif, maka kedua ruas kita tambahkan, kita kurangkan dengan 13. Kita kurangkan dengan 13, sehingga kita peroleh 4X ditambah 13 dikurang 13, sama dengan 5 dikurang 13 pada ruas sebelah kanan. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4X sama dengan negatif 8. Nah, kalau yang tadi ternyata X-nya tidak memiliki koefisien atau koefisiennya 1. Nah, sekarang ternyata ada koefisiennya yaitu 4X sama dengan negatif 8. Nah, kita harus, kalau dalam persamaan linear satu variabel, kita untuk menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya, itu persamaan yang terakhir harus dalam bentuk X sama dengan berapa, seperti itu. Nah, caranya yaitu untuk membuat variabel X ini menjadi 1, agar variabel X-nya 1, ini kan koefisien dari X itu 1, maka harus kita kalikan dengan 1/4, atau bisa kalian tulis dengan 4X/4, agar koefisien dari X ini bernilai 1. Nah, artinya kalau misalnya di ruas sebelah kiri kalian bagi dengan 4, maka di ruas sebelah kanan juga harus dibagi dengan 4. Nah, seperti ini ya. Ini saya hapus dulu, biar nggak bingung. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1/4. Nah, ini bisa kalian kalikan dengan 1/4, atau bisa kalian bagi dengan 4. Langsung kalian bagi dengan 4. Nah, berarti kan kalau 1/4 dikali 4X, hasilnya adalah X. Karena 4 dibagi 4, 1. Kemudian di ruas sebelah kanan, negatif 8 dikali 1, negatif 8. Kemudian dibagi 4, hasilnya adalah negatif 2. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Nah, ini juga saya tulis ini. Ini bukan X sama dengan negatif 2, tetapi negatif 2, seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3X ditambah 13 sama dengan 5 dikurang X adalah 2. Adalah negatif 2, seperti itu ya. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan satu hari ini. Yaitu kita sampai pada persamaan-persamaan yang ekuivalen. Nanti masih ada lagi beberapa materi.
Itu tentang pecahan, bagaimana menyelesaikan dalam bentuk pecahan, kemudian tentang pertidaksamaan, dan juga penerapannya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa kita jam 10 ulangan untuk bab 3. Mohon agar dipersiapkan alat tulisnya, buku-bukunya, materi-materinya yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.